Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengenali diri sendiri dan tentang mengenali Tuhan, saudara. Saudara, saya senang sekali saudara untuk belajar mengenali diri sendiri, mengenali hati kita sendiri, mengenali motif-motif kita yang di dalam ini, yang paling dalam ini saudara. Jadi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bicara tentang pengenalan, mulai dari pengenalan hati kita ya saudara ya. Terus mengenali orang-orang di sekitar kita, keluarga kita ya, teman kita. Mungkin kita punya anak buah sebagai pemimpin kita bisa mengenali anak buah kita. Ya, jadi kita mengenali orang-orang di sekitar kita. Belajar kenal ya. Belajar kenal dari sisi yang berbeda gitu ya. Nah, tapi biasanya saudara, untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri atau mengenal orang lain juga saudara, itu enggak mudah. Seperti ada tembok yang tebal saudara ya. Ada sesuatu yang menghalangi, ada tembok sehingga kita tuh gak bisa ngerti diri kita gak bisa kenal orang lain, gak bisa kenal pasangan kita, gak bisa ngerti suami kita, gak bisa kenal istri kita saudara. Seperti ada tembok yang tebal, seringkali kan begitu ya saudara. Tapi saya mau berkata kita harus terobos tembok itu saudara. Nah, jadi kita mau belajar saudara, yang pertama kita buka ayatnya dulu. Ya. Kita buka ayatnya. Ayatnya 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Tuhan, ini terjemahannya diterjemahin terjemahan lain ya. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau itu tidak menghiraukan apa yang di permukaan. Engkau mengingini kami, diri kami yang sejati. Jadi yang di dalam kita ini, hati kita nih. Jadi aku memberi dari hatiku dengan jujur dan sukacita. Jadi Tuhan itu senang sekali lihat yang di dalam hati kita, motivasi yang paling dalam, yang tersembunyi. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti dan kita sendiri nggak tahu saudara, nggak menyadari. Tuhan senang ya yang di dalam kita, bukan yang di permukaan, yang di luarnya. Karena banyak sekali orang-orang itu suka pakai topeng saudara. Munafik ya saudara ya. Ada banyak orang saudara, dikatakan lanjut slide-nya. Ya jadi Tuhan menginginkan yang di dalam kita, ada banyak orang. Jadi Tuhan itu ya mempedulikan yang di dalam bukan yang di permukaan. Jadi yang dilihat Tuhan itu yang pertama adalah hati kita yang di dalam ini saudara. Tapi seringkali kita ini gak sadar apa yang ada di dalam kita. Banyak orang yang gak mengenali dirinya sendiri, banyak sekali saudara. Jadi makanya sering ya dia marah, dia jengkel, dia kecewa, dia egois. Dia gak tahu mencampur adukan semuanya. Lanjut. Kita gak sadar, kadang-kadang kita nih iri. Benci kita tekan. Kita seringkali kan pura-pura. Banyak sekali orang Kristennya pakai topeng yang munafik ya. Seringkali kita nih minder. Banyak orang gak menyadari loh kalau dirinya minder. Saya ini dulu minder berat sekali saudara. Minder berat sekali. Dulu saya SMP duduk paling belakang. Saya minder sebenarnya. Gak berani ngomong. Saudara kalau guru itu bertanya pada saya. Wih saya pucat tangan tuh keringet dingin. Deg-degan jantungnya. Duk gitu saudara. Minder banget saudara. Nah jadi banyak orang gak sadar. Seringkali minder gak sadar ditekan. Nah menimbulkan kemunafikan, kebohongan ya. Semua ditutupi. Kelihatannya kita baik-baik saja. Padahal di dalamnya kita marah. Kita kepahitan, kita benci sama orang itu. Kalau ditanya, apakah kamu gak suka sama saya? Enggak kok gak apa-apa. Kan seringnya kita gitu ya saudara. Kita gak tahu. Ada sesuatu sebetulnya kita gak ngerti bahwa di dalam ini ada yang salah saudara. Nah yuk kita belajar hari ini ya saudara. Saudara saya juga begitu. Ini saya mau diri saya dulu ya supaya saudara juga bisa memahami. Saya ini dulu ya saudara orangnya ya mau nabur aja ya saudara. Nabur buat pekerjaan Tuhan. Saya tuh termasuk orang yang pelit saudara. Ternyata kalau ditarik di garis keturunan saya, papa saya tuh orang yang pelit dan orang yang hitungan. Ikatan akan uangnya sebenarnya kuat saudara. Tapi saya tadinya gak menyadari. Jadi waktu Tuhan suruh kamu tabur sekian. Nah begitu suruh nabur sekian. Kok gede banget Tuhan suruh nabur segitu. Nah langsung saudara. Tiba-tiba saya berpikir saya belum bayar ini, belum bayar itu. Saya harus begini, saya harus. Wah Tuhan
kayaknya gak bisa Tuhan, kok gede banget ya Tuhan. Apa gak salah, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan, ini dari jangan-jangan bukan suara Tuhan gitu ya. Saya berpikir kayak gitu saudara. Tuhan itu bilang gini, nah kamu itu punya limit. Kamu ini punya sebuah limit, Tuhan bilang gitu katanya. Jadi saya misalnya limitnya garisnya ini nih. Kalau Tuhan bilang kamu harus beri segini, gak bisa. Ini garis ini, saya harus garis ini. Kalau sudah segini kebesaran Tuhan. Ini melebihi limit saya Tuhan. Tuhan berkata karena kamu pakai logikamu, Tuhan bilang. Seringkali kan kita gak tahu ya saudara. Jadi kita itu seringkali Tuhan bilang gini, kalau kamu katanya gak mau ikuti aku, kamu gak mau melakukan sesuatu yang mustahil, yang melebihi pikiran kamu, akalmu katanya. Melampaui ya, gak masuk akal. Kalau kamu gak lakukan yang gak masuk akal, yang mustahil, Tuhan berkata kamu gak akan breakthrough di keuangan. Kamu gak akan breakthrough di keuangan. Waduh Tuhan, saya tahu kan ada ikatan dengan uang saudara. Susah untuk nabur, susah saudara. Itu saya dulu gitu saudara. Hitung-hitungan saudara. Jadi setiap kali Tuhan suruh kalau melewati limit saya, reaksi saya marah. Ini bukan dari Tuhan, pasti ini bukan dari Tuhan. Ini suara hati saya sendiri, jangan-jangan ini cuma tapi Tuhan berkata kamu harus menabrak itu. Tabrak itu. Begitu juga waktu Pak Petrus, Tuhan berkata, nak, ini jemaat butuh genteng katanya. Waktu itu kita lagi bangun gereja nih, gereja yang sekarang ada. Jemaat butuh genteng, engkau adalah gentengnya. Kita baru dikasih uang nih buat beli mobil 120 juta. Ada orang kirim saudara. Orang Jakarta, orang kaya kirim 120 juta saudara. Ajaib. Pak Petrus langsung. Begitu orang bangunan datang, berapa biaya yang genteng ini? Bisa mengucap dengan tepat 120 juta saudara. Terus bukan ini dari Tuhan, setan ini katanya, bukan dari Tuhan. Langsung saudara, kenapa? Melampaui limitnya. Wah gede banget harus ngasih semuanya 120 juta. Itu manusia ya, gak cocok katanya. Saudara kadang-kadang kita gak tahu, kita ada pelit, ada ikatan uang. Sama saudara, waktu kemarin ya saudara, 6 bulan yang lalu ya, tiba-tiba ada seorang pengurus wanita berkata begini, Bu Linda, Pak Petrus, kita mau bikin ibadah wanita katanya. Mau bikin ibadah wanita saudara. Kan udah lama nih gak ada ibadah wanita, kita sudah ibadah. Saya langsung gini saudara, di hatinya. Pak Petrus sih oke aja ya, karena Pak Petrus kan bukan wanita ya, dan dia gak ikut ibadahnya ya saudara. Sayangnya gini saudara, waduh mateng saya bilang, kerjaan lagi. Kenapa saudara? Buat saya saudara, malas saudara. Saya harus tiap kali datang, saya harus lagi ya, buat saya kerjaan lagi. Kerjaan lagi, bener gak? Di dalam ini nolak saudara, gak suka saudara. Nah itu saudara, gak suka. Tapi apa daya, karena Pak Petrus setuju, bagaimana saudara. Terus mereka bilang, Bu kami mau gini. Nah, saudara begitu ibadah pertama, rundown dikasih, langsung nih karena saya gak suka. Dan sejujurnya saya bilang, Tuhan ini kerjaan lagi. Jujur saya malas ikut ibadah wanita. Jujur saya bilang gitu. Kenapa? Sudah banyak ibadah Tuhan, ibadah tiap pagi ada pujian penyembahan, ibadah. Belum lagi sudah ada saya pelayanan kemana-mana. Belum konseling orang ya, belum besuk orang, belum pelayanan yang lain. Tuhan ngapain sih ibadah-ibadah lagi? Buat saya gitu. Di dalam ini loh saudara, ada yang gak beres saudara. Tiba-tiba saya begitu ibadah pertama rundown dikasih, saya marah. Karena dasarnya udah gak benar saudara, udah marah. Ini kenapa ibadah? Modelnya begini saya bilang. Jadi mereka bilang, Bu kita mau bikin ibadah yang pertama dengan supaya kesannya menarik, kesannya pokoknya akrab, kita fellowship ya. Waduh katanya begitu ya. Jadi tahu gak saudara, pujian penyembahan 15 menit, khotbah 15 menit. Yang disuruh khotbah saya lagi saudara. Saya gak terima saudara. Wah, gak terima saudara saya. Nah hari itu saudara saya tahu banget saudara, ada yang gak beres dengan saya saudara. Kenapa? Saya merasa apa? Lah saya yang disuruh khotbah. Padahal saya disuruh menyetujui untuk semua ini ya. Tinggal mereka kasih aja semuanya gitu ya. Ibu tinggal setuju aja gitu ya. Jadi saya berpikir ini ngapain kayak gini saya bilang. Ada sesuatu ego saya juga merasa gak dihargai saudara.
Saya cuma dikasih 15 menit untuk khotbah. Sedangkan isinya 1,5 jam. Apa saudara? Ada games ya, permainan, ada senam, ada apa gitu ya saudara. Iya, saya bilang ini gak benar, saya bilang kayak gini. Padahal apa dasarnya saya enggak suka. Dasarnya saya di dalam ini ada yang gak beres saudara. Nah jadi sekali lagi ada banyak orang gak ngerti. Sama seperti waktu saya pernah cerita ya. Kami pergi ke Turki saudara. Satu pagi sebelum pelayanan kami makan di restoran. Restorannya restoran Chinese. Ya, Chinese menurut saya. Cari Chinese yang beneran rada susah. Nah ini orang Turki gak bisa bahasa Inggris si pegawainya, pelayan wanitanya. Kita ngomong makanan ini yang kita pesan ya. 3 macam masakan ya. Karena saya Pak Petrus bersama Vincent dan Victor. Ya, jadi 3 macam masakan aja. Saya pesan 3 macam tuh berlainan saudara. Yang datang 2 macam masakan sama. Yang satu ya memang pesannya saya lupa ya. Pokoknya ada capcay, ada sapo tahu dan apa gitu ya. Nah ternyata dia capcaynya 2. Ya sapo tahunya 1, tapi semuanya tuh masakannya mirip semua saudara. Dan dimakan rasanya sama semua. Tapi waktu masakan itu, loh begitu datang kok sama semua. Dan terutama yang 2 itu sama kan capcay. Jadi kita kan bilang, loh kenapa kayak gini? Jadi saya marah, Pak Petrus juga marah. Kemudian Pak Petrus salahin saya saudara. Loh kamu kan yang pesan, kamu tadi ngomongnya gimana katanya gitu ya. Jadi hari itu gini saudara, saya berpikir gini. Nih saya mau kasih tau ya. Semua manusia tuh pasti pengen selalu merasa benar. Bener gak? Ya. Kalau benar gak mau disalahin. Kalau salah pun gak mau loh disalahin. Bener gak? Nah itu manusia. Kalau salah pun tidak mau disalahin. Itu manusia saudara. Nah saya sampai berpikir ya. Waktu saya marah-marah sama Pak Petrus. Loh saya ngomong gini kata saya. Jadi lucunya hari itu kok kita berdua jadi bodoh banget berdebat saudara. Bertengkar hanya gara-gara masakan. Saya setelah menyadari sebenarnya betapa bodohnya kita ini ya. Dipermainkan iblis gitu loh. Tapi saya sekarang mengerti. Karena di dalam motivasi saya tersembunyi apa? Saya kok disalahin terus sama suami saya. Gitu. Nah saya tidak sadar bahwa masih ada luka di dalam diri saya. Nah saya dulu waktu bersama Pak Petrus Pak Petrus sering ngomong kamu jangan gini, kamu salah gini. Itu gak sadar masih ada luka di dalam diri saya yang belum beres. Jadi saya merasa bahwa di mata suami saya selalu salah. Karena saya juga merasa di mata mertua saya selalu salah. Saya gak tahu bahwa masih ada luka di dalam ini. Dan yang kedua ego saya kuat sekali. Saya merasa benar, saya gak mau disalahin. Nah itu saya, ego saya kayak gitu. Harga diri saya, kadang-kadang harga diri manusia kok terlalu tinggi. Mau dihargai berapa sih? Padahal kita nih hidup ya gak ada satupun yang layak loh di hadapan Tuhan, bener gak? Kita mau sombong, kita mau apapun gak ada yang layak di hadapan Tuhan tuh. Kita tuh dibenarkan loh oleh darah Yesus, bener gak? Kita tuh diampuni dosa, kita dilayakkan, dibenarkan. Kita sebagai manusia berdosa, bener gak? Tapi seringkali kan kita gak mau. Kita merasa diri kita benar. Tapi hari itu saya ngerti akhirnya. Saya nangis, saya bilang Tuhan kenapa ya saya kok gak mau disalahin ya. Apa sih susahnya untuk disalahin dan memang itu kalau memang akhirnya itu saya salah mungkin saya ngomong salah ke orang itu. Dia nangkapnya salah mungkin. Saya bilang kenapa sih gak mau belajar rendah hati kata saya tuh. Setelah saya mengerti dan Tuhan tolong beresin saya masih ada luka berarti. Saya takut sekali disalahkan. Jadi ternyata dalam diri saya tuh ada perasaan takut disalahkan gitu ya. Kok disalai lagi. Tuhan sembuhkan aku Tuhan, saya bilang gitu. Nah ada banyak orang kan gak mengerti, gak menyadari keadaan dirinya. Kalau kita gak kenal diri kita sendiri saudara. Kita pasti reaksinya marah dan berontak. Gak terima saudara. Ujungnya saudara, lanjut. Orang yang gak mengerti dirinya, dia gak ngerti, gak bisa tahu kalau dia tuh marah, kalau dia tuh egois, kalau dalam diri dia tuh ada yang salah gitu loh. Dia campur semuanya karena gak kenal dirinya. Saya mau kasih contoh ya. Nih. Tapi sebelumnya kita masuk, ya slide selanjutnya.
Nah, kita mau masuk ini dulu supaya saya bisa ngasih contohnya. Kalau saya ngasih contoh, orang sanguin tuh begini. Nanti saudara bingung sanguin tuh apa sih? Nah, saya mau kasih pengertiannya dulu. Jadi ada 4 temperamen manusia. Setiap manusia itu bisa punya 2 temperamen. Ya. Biasanya yang paling menonjol, 1 temperamen paling menonjol ya. Bisa punya 2 temperamen. Ada 3 temperamen bisa, tapi kebanyakannya tuh paling kuat dan menonjolnya 2 temperamen biasanya ya saudara. Nah, jadi temperamen yang pertama kita belajar ya namanya si kuasa atau koleris ya, mungkin saudara pernah dengar kata-kata ini atau saudara sudah tahu, atau warnanya tuh merah saudara, merah, merah membara, si koleris ya. Nah orang koleris itu apa saudara? Orang koleris itu adalah orang yang ingin dapat hasil sampai tujuan. Jadi ini orang berambisi saudara. Dia harus kena sasaran, dia harus sampai pada tujuan. Itu orang koleris saudara. Dia berambisi. Biasanya orang koleris itu ya pemimpin ya. Dia kalau jadi pemimpin dia bisa memimpin dengan kuat sekali. Orang koleris. Bentar ya. Ini karena saya ubah. Tadi saya berpikir wah kayaknya saya harus jelaskan ini dulu. Kalau langsung ke... Nah jadi orang koleris itu ya, si kuasa itu dia otoriter. Tukang ngatur, senangnya mimpin, tukang mimpin. Tidak sabar, tegas orangnya, dominan. Jadi kalau pembicaraan juga ingin menguasai semuanya. Ya, ingin menguasai gitu ya. Terus kejam. Orang koleris. Ini dicampur ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya dia itu kalau jadi pemimpin bagus sekali, kuat sekali ya. Dan apa? Dia bisa mengatur, memanage ya, manajer, cocok jadi manajer itu si kuasa ini ya. Nah, orangnya juga kelebihannya cepat kerja. Tapi kekurangannya itu dia kejam, tegaan saudara. Egois, enggak sabaran. Cepat marah, suka menghakimi. Ini orang koleris tuh suka menghakimi saudara. Ya, kalau ngomong to the point itu orang koleris saudara. Ya, terus nggak ngerti perasaan orang lain, kekurangannya ya saudara. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Semua ada kelebihan kekurangannya. Nah, tapi orang koleris berani dan suka dengan tantangan. Itu orang koleris ya. Nah, pakaiannya apa? Katanya pakaiannya keren. Kalau orang koleris itu pakaiannya keren, saudara. Ya. Nah, lanjut ya. Terus yang kedua, orang harmoni atau pragmatis. Ya, warnanya hijau. Ya. Nah, orang harmoni ini ya. Ini menurut saya ini orang kalau laki-laki itu apa ya? Cowok tuh apa ya? Nah, cool ya, cool man saudara ya, cool man orangnya ya. Kelebihannya ini orang, dia itu orangnya nggak mau menyinggung orang lain. Tapi kalau ngomong muter-muter dulu saudara, muter dulu ya. Kebalikannya koleris saudara. Ini pengamat yang baik. Orangnya nggak gampang berubah. Nah, orang model harmoni itu ya, orangnya tuh adem ayem saudara ya. Orangnya tenang, tidak menunjukkan perasaannya. Kelebihannya itu ya, sabar ya, cooling down, bisa tenang. Ya itu kelebihannya, nggak mau ribut, nggak berani konfrontasi. Paling males kalau ribut-ribut. Ya itu orang, nanti saudara ngecek sendiri yang mana ya saudara ini ya. Nah, tapi kekurangannya suka menunda-nunda. Lamban, pasif ya. Jadi kalau ngomong sama orang harmoni ya, orang pragmatis kayak ngomong sama tembok katanya. Ada orang yang ngomong gini lagi, kalau enggak digong katanya enggak ngomong saudara. Jadi orangnya diem ya, enggak banyak ngomong saudara ya. Nah, terus tapi katanya kaosnya bolong-bolong saudara. Ini dari bacaan saya gitu ya. Kaosnya bolong-bolong katanya. Jadi ini orang saudara, kalau lagi marah atau ribut, dia bawa tidur saudara. Orang pragmatis gitu saudara. Dia bawa tidur saudara, dia gak mau urusin dah. Cuek aja udah bawa tidur.
Kalau di grup nih, di grup WA nih, kalau ada orang ya isinya plekmatis sama melankolis semua. Waduh, menurut saya grup itu jadi kayak kuburan, maaf saudara. Sepi, sunyi, senyap ya. Kayak Pak Petrus ya, WA, wah ngomong terus, nggak ada yang jawab, nggak ada yang respon. Coba saudara bayangin saudara, gimana coba? Saya suka greget kadang-kadang ya, sebagai pemimpin ya, di pendoa aja. Coba saudara bisa berespon nggak sih, saya bilang gitu. Jadi pada diem semua, nggak ada. Padahal kan gampangnya tinggal ngasih tanda aja ya, tanda tik-tik gitu ya, apa, tanda api, tanda iya, tanda apa gitu. Ini enggak saudara. Ya kemarin kami pergi retret di sebuah acara ya saudara. Bu Iin itu seorang koleris, dominan, kolerisnya kuat sekali. Dia khotbah ini katanya, jadi di sana tuh dibagi-bagi ternyata. Dibagi jemaat yang koleris, jemaat yang sanguin, jemaat yang plekmatis. Bu Iin dapat jemaat yang plekmatis. Gemes banget katanya, dia khotbah kayaknya khotbah sama tembok katanya. Orang diam semua saudara. Itu kalau ke orang harmoni saudara ya. Nah seperti itu. Ya, jadi orangnya peace, cinta damai saudara. Udah peace, jangan ribut, udah cinta damai. Lanjut, si gaul sekarang sanguin ya. Nah, saudara coba cek ya, saudara yang mana ya. Si gaul ini sanguin, senangnya warna yang ngejreng, kuning ya. Kuning, orange, apalagi yang ngejreng pokoknya gitu ya. Merah pink membara gitu ya, merah pink tapi gitu ya. Nah, terus si gaul ya. Ini si gaul ini ya saudara sanguin. Satu orang sanguin taruh di pesta. Pesta itu bisa heboh saudara. Rame pesta itu saudara. Jadi si sanguin ini bikin heboh saudara. Orangnya apa? Ekspresif katanya. Curcol. Curcol tau gak sih saudara? Curhat colongan. Curcol itu curhat colongan. Saya juga baru tahu nih saudara bahasa gaul ya. Kenapa? Orang yang suka curhat, sukanya cerita, tukang cerita, ngomong sana sini cerita. Jadi makanya kalau orang sanguin itu ya ketahuan ini. Wah rahasianya dibongkar semua. Ngomong dewek saudara, dirinya sendiri, tentang orang lain. Jadi tukang cerita. Jadi jangan kasih rahasia ke orang sanguin. Bubar saudara, rahasiamu ketahuan semua. Karena curcol saudara, suka cerita, suka curhat. Pelupa saudara, saya punya jemaat orang sanguin akut saudara. Punya rumah di Jogja. Saudara lucu. Dia bergereja di kami, ibadah di kami, pulang ke Jogja. Kunci rumahnya ketinggalan di rumah mamanya saudara. Udah sampai Jogja, terpaksa suaminya bobol pintunya. Pelupa sekali. Biasanya apa? Tidak serius ya. Humoris, pintar bicara, gampang gaul, tidak serius saudara, tidak teratur saudara. Ceroboh, waduh orang sanguin ceroboh banget saudara. Naruh barang suka lupa ya. Tapi punya sense of humornya tinggi ya, humoris biasanya gitu ya. Terus tidak teratur, tidak rapi, heboh, ramai sekali orangnya, itu orang sanguin. Lebay saudara, lebaynya apa? Pokoknya sok tahu sok kenal. Nah itu saya punya anak buah namanya Ikhlas. Iya. Siapa aja disapa kalau lagi jalan. Hai gitu. Kayaknya seluruh Temanggung kan dia kenal semua saudara. Nah, ya sok kenal, sok tahu, sok katanya gitulah. Itu orang sanguin saudara. Heboh orangnya. Pepe suka tebar pesona saudara. Warnanya apa ya? Ya terang cerah menyolok ya gitu itu warnanya ya. Jadi itu tapi kekurangannya juga, banyak kelebihannya juga ya. Dia kelebihannya temannya banyak saudara, ramah sekali orangnya ya. Tapi kekurangannya jadi kurang tanggung jawab, kurang disiplin ya, orangnya begitu saudara. Nggak bisa simpen rahasia ya. Nah oke, seperti itu. Lanjut yang keempat, temperamennya keempat ya, si cermat atau si pemikir ya. Melankolis, ungu warnanya. Ini orang saudara teliti banget, cermat, detail saudara, rapih, tersusun, terorganisasi, ya itu terorganize ya. Ini orangnya gitu, disiplin ya. Penganalisa yang bagus sekali, menganalisa dengan akurat, cocok ini kalau kerja di lab-lab di laboratorium saudara. Ya, wah, jadi kelebihannya dia cocok jadi WO ya, wedding organizer, atau jadi IO, event organizer ya saudara. Nah tapi saudara kekurangannya saudara,
Bisa ingat yang dulu-dulu, ingat semua saudara. Waduh, karena dia si pemikir, mainnya di perasaan dan di pikiran. Jadi kalau ya orangnya gampang galau saudara. Jadi kalau udah galau nanti mikirin tadi kenapa ya, kok kayak gini ya. Dipikirin terus saudara. Itu orang melankolis tuh saudara. Ahli sejarah dalam kesalahan orang lain. Nah itu gampang kalau satu ya dia ketemu orang dia salah. Dibongkar semua kesalahannya. Ingat enggak dulu kamu tuh gini-gini. Waktu itu jam segini gini. Dah itu ingat KB. Tanggal segini wah ingat KB itu dia. Itu orang melankolis saudara. Tapi kelebihannya dia pemerhati care. Cocok sekali kalau jadi ibu gembala ya bapak gembala. Pemerhati care. Cerdas. Tapi semua harus tertata rapi ya. Ya orang melankolis itu kayak gitu ya. Anak saya tuh Victor tuh melankolis juga ya. Jadi dia tuh kamarnya rapi. Dari kecil saudara itu semua sudah ngomong di antara anak-anak hamba Tuhan. Victor tuh rapi sekali, kopernya rapi. Sampai pembantu saya bilang gini, tahu nggak Tante Linda, Victor itu ya naruh baju kotor aja rapi katanya. Baju kotor ditaruh, dilipat dengan rapi. Jadi kan bingung membedakan baju bersih dan kotor. Itu anak saya Victor saudara. Ya, tapi kekurangannya suka galau ya, suka galau main pikiran perasaan. Nah itu bad mood, kalau udah bad mood ya mood-moodan orangnya kalau melankolis itu ya. Terlalu perfeksionis, nah itu Victor tuh bisa tahu loh, naruh barang di mana, digeser di apa tuh dia bisa ngerti saudara. Itu Victor anak saya saudara. Ya jadi luar biasa saudara. Tapi kreativitasnya luar biasa. Si melankolis ini. Tapi gampang tersinggung, ya, nggak gampang percaya. Jadi kalau dia sudah ngomong sesuatu, ada orang ngomong sesuatu yang gimana, dia pikirin, kenapa ya orang itu ngomong gitu? Tadi pagi saya ngomong apa ya? Terus dipikirin saudara. Ya. Nah ada jeleknya juga menuntut orang lain. Tapi semua keempat temperamen ini ya saudara ada kelebihan ada kekurangannya. Nah saya mau juga setiap kita bisa mengkombinasi saudara. Dulu saya tuh terlalu melankolis saudara. Begitu Pak Petrus marah dan ngomong sesuatu menyakitkan, saya akan nangis dan akan berhari-hari saya akan diemin. Dan saya akan terus menyalahkan diri saya, menyalahkan suami saya. Terus luka di sini saudara. Itu saya dulu melankolis. Ya seperti itu. Tapi Tuhan berkata engkau harus lepas dari itu. Nangisnya tuh nangisi diri sendiri, nangisi kenapa sih kayak gini, kenapa. Jadi orang melankolis tuh ya maaf kata, jadi main perasaan pikiran diputer-puter sama setan kayak gitu saudara. Bodoh sekali sebenarnya saudara. Tuhan berkata lepasin kau dari situ gitu. Nah jadi kalau kita si koleri cepat marah saudara, gampang menghakimi. Ayo saudara kita belajar. Si orang koleri sini harus belajar. Iya aku nih tukang menghakimi. Aku nih suka nuduh orang suka. Nah dia harus belajar, saya harus berani minta maaf. Saya tahu saya salah itu. Saya tuh ada seperti itu saudara. Kadang-kadang menghakimi dan menilai orang. Begitu saya pernah cerita. Jadi ada asrama saya tuh ada salah satu orang ibu. Ibu ini nih sudah ya maksudnya sudah punya anak dan sudah lama di asrama itu. Tiba-tiba suatu hari saya dapati bahwa dia mencuci, saya memang nggak ngelihat jujur. Itu saya akui saya tidak melihat. Tapi ada yang melapor, Bu. Si ibu ini tuh katanya dia cuci piringnya di wastafel. Jadi saya menegur. Beberapa hal yang dilakukan dia yang kurang berkenan saya tegur. Tetapi ternyata dia tidak terima, saudara. Dia tidak terima dan dia merasa bahwa Ibu Linda itu hanya mendengar dari orang-orang. Ibu pernah tahu nggak? Saya nggak ngelakuin itu katanya. Dia berkata begitu ya saudara. Jadi dia marah-marah. Ibu tahu saya sudah pernah katanya. Saya sudah pernah ngurus asrama. Saya pernah jadi ngurusin semua asrama. Jadi ibu harus percaya bahwa jadi pokoknya intinya dia marah kepada saya, saudara. Terus saya ngomong saudara. Nah karena saya kan seperti menghakimi dia. Karena saya nggak lihat kan dengan mata saya dapat laporan. Jadi saya merendahkan hati saya dan saya bilang, iya Tuhan, kesalahan saya tidak tahu secara persisnya ya. Saya hanya mendengar dari dari anak buah saya. Saya tidak dengar dari sisi dia. Nah itu kesalahan saya. Jadi saya ngomong, saya minta maaf. Saya mendengar dari sisi anak buah saya, tapi saya tidak mendengar dari kamu sendiri. Saya belajar.
Saya harus selesaikan koleris saya ini. Saya ngomong gitu. Terus saya berkata, oke, sekarang coba jelaskan semuanya. Terus saya ngomong sama dia. Dan kemudian terakhir saya minta maaf. Saya bilang, saya minta maaf sama kamu. Saya peluk dia, dia nangis saudara. Ya, kadang-kadang orang butuh penerimaan dan pengakuan saudara. Tapi di sisi saya mau mengubah koleris saya. Kesalahan saya gitu. Nah, jadi sekali lagi saudara, saya mau berkata saudara, kalau ada orang yang Melan, si Melan ini kan sukanya nangis dan galau-galau ya. Bad mood seringnya. Nah ini perlu ngomong di jiwanya saudara, ngomong di perasaannya, buang itu semua. Buang kesedihanmu, buang melowmu. Buang itu semua yang di sini. Pikiran, main perasaan, buang gitu. Jangan berpikir negatif, biasanya kan orang melankolis suka pikiran negatif. Ayo buang semua dan ucapkan syukur. Buang curiganya, buang prasangkanya. Jadi kita harus lawan saudara. Nah kembali ya, tadi tentang mengenali diri sendiri. Satu hari saudara, ini supaya saya berdoa saudara mengerti. Ini saya kasih contoh-contoh supaya saudara mengerti. Satu hari saya kenal seorang sanguin. Nah orang sanguin ini saudara, dia itu kan orang sanguin itu selalu buat heboh menurut saya. Ya. Nah yang tadi saya bilang pengennya itu dia kalau dia punya masalah, dia mau cari membela diri dan mau cari teman gitu ya. Jadi satu hari dia itu lagi benci, lagi sebel sama seseorang saudara. Dia lagi sebel sama seseorang, dia kesel sama seseorang. Nah, si sanguin ini, ya teman saya ini kemudian datang kepada si orang plekmatis. Ya. Anak buahnya plekmatis. Pak tahu nggak Pak? Aku sebel banget sama orang itu. Coba orang itu tuh gini loh Pak, katanya gitu ya. Jadi si plekmatis ini, ya anak buahnya bilang gini, loh Bu, bukankah kita ini harus doain? Kita ini beresin tuh hatinya orang itu. Kalau ibu sebel sama dia, berarti kan ada yang gak beres juga di dia. Kita kan bukannya harus mengcover dia Bu, harus diberesin, dikasih tahu dia. Nah, jadi si ibu sanguin ini langsung dia bilang gini, waduh. Wah ngomong sama dia, ya, sebetulnya sih bagus ya. Dia kasih nasihat itu kan bagus saudara. Nah tapi sanguinnya dia harus dikasih makan. Kan orang sanguin begitu. Sanguinnya butuh makanan. Jadi dia cari lagi orang. Begitu dia cari dapat orang sanguin lagi. Nah dia ngomong, tau gak? Dapat temannya lagi nih orang sanguin. Si itu tuh sebel banget. Ya karena ini sama sanguin. Wah pesta pora ngomongin orang. Pesta pora ngabisin orang itu saudara. Sama-sama sanguin. Ini gak menyehatkan saudara. Nah kita harus ngerti. Kalau kita ini ya modelnya kayak apa. Kita harus ngerti saudara. Akhirnya ibu ini sadar iya. Kalau saya, ya, nah ini saya ketemu lagi dengan yang sanguin. Sama-sama bilang, iya benar Bu, sebel banget sama orang itu. Orang itu memang begitu Bu. Nah, jadilah bergosip, pesta pora ngomongin orang. Ini kan yang gak benar. Kalau kita gak kenal diri kita mencampur adukan semuanya. Kita gak bisa belajar kelemahan kita apa. Kita gak bisa belajar. Ada kemarahan di dalam. Kita nggak bisa belajar, ada kemalasan di dalam, ada keegoisan di dalam ini. Begitu saya ngerti, 6 bulan yang lalu kejadian itu, saya tahu betapa egoisnya saya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, betapa malesnya saya. Jadi saudara, mari saudara, kita harus kenali kelemahan kita saudara. Lagi ya saudara, lagi. Ya. Jadi ada banyak orang saudara, enggak mengerti saudara. Enggak kenali dirinya sendiri. Ada ya satu orang lagi nih. Ketemu sama seorang plekmatis nih. Ketemu sama orang plekmatis. Ini orang plekmatis, tapi dia itu saudara, dia orang yang pinter, dia orang yang cerdas. Jadi waktu itu saya bertanya sama orang ini saudara, saya ngobrol sama orang si plekmatis ini nih saudara ya. Saya bilang gini, loh kamu itu pinter, kamu itu cerdas.
tuh di atas rata-rata. Saya bilang gitu ya. Kenapa sih kamu gak menghasilkan sesuatu? Saya percaya kamu bisa kerja lebih dari ini. Kamu cuma kerja di kantor ya, cuma terima gaji. Saya bilang kamu bisa lebih dari ini loh. Karena saya lihat talenta kamu tuh bagus sekali. Tapi ini orang gini saudara ngomongnya. Gak bisa bu katanya. Orang pragmatis tuh kayak gini saudara. Saya kalau kerja katanya dia bilang gini. Tiba-tiba WA masuk. Istri saya ngomel. Bla 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 bla. Saya pulang ke rumah. Wah di rumah anak saya nangis rewel lah kata dia gitu ya. Wah anak saya bikin saya tiba-tiba mendadak anak saya sakit atau ya saya jadi selera kerja saya hilang semua. Ide-ide yang muncul tiba-tiba nggak tenggelam lagi saudara. Akhirnya dia kerja apa saudara? Cuman kerja normal aja lagi kembali di kantor ya biasa aja gitu. Nggak ada terobosan. Nggak bisa menghasilkan apapun. Kenapa? Orang pragmatis senang kerja di tempat tenang ya. Adem ayem, nggak bisa kalau ribut-ribut. Nah gitu saudara. Tapi Tuhan berkata lawan itu saudara. Orang pragmatis lucu loh saudara. Kalau dibilangin kamu harus lawan itu. Dia bilang gini ya, yang namanya seorang pragmatis. Saya gak bisa lawan, katanya dia bilang gitu. Greget saudara. Saya berdoa makanya kenali dirimu sendiri dan mari berubah. Kenali diri kita dan berubah saudara. Caranya gimana sih saudara? Caranya gimana supaya saudara tuh ya. Kalau orang yang pragmatis atau yang susah sekali ya. Kadang-kadang ya kalau kita lagi nyoba aja. Main gitar aja. Jreng gitu ya. Orang pragmatis kan gitu ya saudara ya. Tapi kalau orang sanguin, orang koleris kan semangat gitu ya. Beda kan ya. Nah jadi ya Tuhan saya bilang terus gimana caranya? Caranya ya misalnya kamu nih lagi malas gimana? Ayo paksa diri kita ya. Kalau bisa gini, ayo mandi. Mandi pakai sabun yang wangi. Saya tuh kadang-kadang gitu ya suka beli cari sabun yang wangi yang enak. Supaya rasa seger gitu, rasa wangi gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa bad mood, bisa lagi gak enak gitu ya. Saya tuh kadang-kadang begitu saudara. Ya, ayo mandi ya. Mandi dengan beli sabun wangi yang enak gitu ya, seger gitu ya. Terus apa? Ayo belajar apa? Ya coba, kamu mau apa misalnya apa tuh makan enak, ayo makan enak. Pergi ke rumah makanlah makan enak. Supaya menimbulkan ini loh gairah gitu loh saudara. Jadi ada sesuatu yang kita harus memotivasi diri kita sendiri. Ya, membangun mood kita gitu loh. Ayo nyanyi saudara. Nyanyi, paksa itu nyanyi saudara. Jadi kadang-kadang ya saya ngeliat, Tuhan kita nih harus belajar saudara seperti itu. Nah sama saudara, ngobrol dengan orang melankolis lain lagi nih. Saya ngobrol dengan orang melankolis lucu lagi lain lagi ya. Kalau orang melankolis itu ya, dia digerakkan oleh mood saudara. Soal kemudian. Jadi moodnya, kalau moodnya ya, kamu nari coba kamu nari, kamu bermasmur, menyanyi gitu ya. Gak mau, lagi malas bu katanya, gak mau nari katanya. Ayo bikin lagu saya bilang ya, orang melankolis sudah bikin lagu tuh bagus banget, bisa bagus. Ayo bikin lagu, malas bu gak mau. Coba seandainya ya saudara ya, seandainya Tuhan itu ya saudara bergerak berdasarkan mood, gimana coba saudara? Saya mau kasih tahu ya, Tuhan itu punya 4 temperamen itu saudara. Tapi kelebihan semuanya, lebihnya semua saudara. Tuhan tuh punya 4 temperamen itu. Jadi Tuhan kita tuh melankolis banget. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bunga-bunga dengan warna-warni. Tuhan menciptakan manusia ada hitam ya, ada putih, ada kuning langsat, ada keriting, ada lurus. Itu namanya Tuhan melankolis saudara. Coba kalau Tuhan bergerak berdasarkan moodnya. Aku lagi gak mood menjawab doa umatku. Gimana, mateng gak saudara? Aku lagi gak mood ngasih oksigen sama umatku, sama seluruh dunia. Mati KB kita saudara. Kalau Tuhan bergerak berdasarkan mood-moodan. Jadi saya mau berkata saudara. Kalau Tuhan berkata aku gak mood nolongin orang. Habislah kita saudara. Habis kita. Tuhan punya melankolis saudara. Jelas sekali saudara. Kemelankolisannya membuat dunia ini indah saudara. Semua koleris ya Tuhan menata, memanage, mengatur dari zaman Adam dan Hawa. Sudah diserahkan ke Adam.
Engkau yang mengatur, memanage semua. Jadi keempat temperamen ini punya kelebihan kekurangan. Nah, sekali lagi tiap temperamen kelemahannya, kekurangannya harus ditaklukkan sekali lagi saudara. Dan dipakai pada tempatnya. Jadi sekali lagi ayo sekarang bangun mood saudara sendiri. Ya saudara bisa bangun dengan yang tadi saya bilang, mandi sesegar mungkin. Belilah ya sabun yang wangi, yang enak. Saudara bisa makan enak, saudara bisa jalan-jalan keluarlah ke alun-alun lah ya saudara. Bikin mood saudara jadi enak. Paling tidak setidaknya kenalilah diri kita sendiri saudara. Kenali semua kelemahan kita, amin. Nah juga saudara, masuk selanjutnya, yuk. Selanjutnya yang ketiga sekarang, mengenali saudara-saudaramu. Ya, mengenali saudara-saudaramu. Ya, firman-Nya berkata, Kejadian 42 ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Yusuf itu mengenal saudara-saudaranya, mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi Yusuf sendiri yang gak dikenal sama mereka, sama saudara-saudaranya. Nah saudara, sorry, saya baca dulu sebentar. Ini saya rubah-rubah jadi, ya. Nah, pada waktu itu saudara, Yusuf itu ketika saudara-saudaranya datang mau beli gandum, Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia kenal saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya gak kenal Yusuf. Ternyata itu butuh waktu 13 tahun saudara. Saudara kalau 13 tahun gak ketemu, muka berubah gak sih saudara? Menurut saya gak berubah-berubah banget ya. Saya ketemu sama teman-teman saya, malahan sudah lebih dari 13 tahun menurut saya. Dia bilang katanya, Lin kamu nggak beda-beda banget kok. Dia kasih foto waktu saya sekolah SD saudara, SD, bayangin SD ketemu, bukan ketemu melalui grup ya saudara. Nih jadi foto saya yang dulu-dulu dikeluarin semua gitu ya. Begitu ketemu saya katanya nggak beda-beda banget, gak jauh-jauh beda banget ya bilang. Nah ini 13 tahun saudara, kok bisa saudara-saudaranya nggak kenal? Menurut saya muka nggak beda-beda jauh banget ya saudara. Tapi nggak kenal itu memang berbahaya saudara. Nah ternyata saudara, kenapa sih saudara-saudaranya tuh nggak kenal Yusuf saudara? Kenapa saudara? Karena saudara, saudara-saudaranya ini marah kepada Yusuf. Benar gak saudara? Waktu ya Yusuf kecil, saudara-saudaranya itu dia marah kepada Yusuf dan bapaknya, benar gak? Karena apa? Yusuf adalah anak apa? Kesayangan bapaknya. Yusuf anak yang dimanja. Jadi waktu Yusuf berkata tentang mimpinya, saudara-saudara dan bapaknya nunduk menyembah, mereka gak terima semua. Mereka bilang apa? Itu dari diri kamu sendiri. Itu kan kepengennya kamu katanya. Karena kamu anak manja, kamu kesayangan bapak katanya gitu ya. Saudaranya marah semua kayak gitu. Kamu anak malas, kamu sih enak katanya. Selalu dapat kemudahan dari papa katanya. Dia bilang gitu. Kamu gak bisa dipercaya katanya. Karena semua dari bapak katanya. Jadi mereka gak bisa bilang itu mimpi dari Tuhan. Mereka gak bisa bilang gitu. Tahu siapa Yusuf itu. Tapi dia lihat dari sisi seperti itu. Iri dan benci saudara-saudaranya. Membuat tidak bisa melihat potensi yang ada di dalam diri Yusuf. Padahal Yusuf ini potensinya hebat sekali. Yusuf ini memang hebat menurut saya. Yusuf ini orang yang layak dipercaya. Yusuf ini punya sesuatu yang beda di dalam diri dia. Makanya bapaknya nyuruh dia terus, disuruh sama bapaknya terus. Karena bapaknya kenal Yusuf beda dari saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya gak kenal saudara.
Coba saudara kakak adik juga begitu kan, suami istri begitu toh, kadang-kadang gak kenal loh. Hidup lama, seranjang, makan bareng, tidur bareng, semuanya bareng. Bisa gak kenal loh suami istri loh. Gak tahu loh si suami bagaimana, si istri bagaimana. Oh bisa begitu loh. Jadi kalau kita ya gak kenal saudara-saudara kita, gak kenal anak buah kita ya, gak kenal teman kita sering salah paham, curiga, pikirannya negatif terus. Benar gak? Saya nih ya saudara sebagai pemimpin, sering yang namanya anak buah marah, gak suka. Kenapa? Saya Pak Petrus misalnya memilih anak buah, memilih pergi pelayanan ke pulau-pulau. Yang dipilih ya si A itu, si B itu ya. Kadang-kadang orangnya itu juga. Kenapa? Karena dia memang potensinya dan kapasitasnya bagus banget kalau di situ. Contohnya saya pilih Siani misalnya. Saya pilih Siani pergi ke saya bilang Sian, kamu pelayanannya masuk ke desa-desa, ke ibu-ibu ya, orang-orang miskin, layani orang-orang sakit, layani orang-orang gila, layani yang di bawah-bawah. Itu kerjaannya dia. Itu memang dia di situ talentanya, potensinya. Kan saya nggak bisa suruh orang yang misalnya, oh Budi yang suruh melayani, nggak bisa. Budi lain, Budi ngelobi, pinter dia ngelobi di pemerintah. Dia masuk ke sekolah-sekolah, dia masuk ke pemerintah. Jadi kadang-kadang orang berpikir gini, kawan Pak Petrus mah sayangnya sama dia, pilih kasih sih. Kadang-kadang anak buah kita nggak tahu alasan kenapa sih kita memilih seseorang, gak ngerti. Jadi saya berdoa saudara, kita mengenali. Kenapa misalnya saya pilih ya ke negara, misalnya ke negara nanti Malaysia itu Yohanes nanti yang pegang. Karena saya tahu kekuatannya Yohanes, kapasitasnya. Dia bisa masuk, dia bisa tembusi di situ. Berdasarkan apa? Level rohaninya, berdasarkan pengalamannya dia. Di level pemimpin. Bayangin ya saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ada murid Yesus. Gak kenal Tuhan Yesus saudara. Sampai jalan bolak-balik ke Emmaus. Gak kenal Tuhan Yesus, bener gak? Gak kenal Tuhan Yesus, gak kenal Yesus. Gawat gak saudara? Kalau kita gak kenal ya saudara, diri kita gak kenal bawahan kita ya saudara. Kalau kerja nih gak kenal bawahan tuh repot saudara. Kita gak bisa menempatkan bawahan kita di tempat yang tepat, bener gak? Ya gak bisa. Kenali bawahan kita dulu. Kenali kapasitasnya, kenali kekuatannya, potensinya, talentanya saudara. Karakternya kenali juga. Sama kita juga kenali diri kita nih, kemampuan kita. Ini harus kenali kemampuan kita saudara. Kita nih kalau bisa mengenali kemampuan kita akan sampai di destiny kita saudara. Bisa maksimal saudara. Destiny itu apa ya, jadi cita-cita, mimpi apa ya, destiny itu tujuan yang Tuhan berikan dalam kita, ujungnya kita tuh akan menjadi seperti yang Tuhan mau tuh, destiny itu saudara. Kayak misalnya contohnya nih Yusuf, destiny-nya Yusuf tuh menjadi raja. Destiny-nya Musa membebaskan bangsa Israel. Jadi sekali lagi saya mau berkata saudara, ayo belajar saudara. Nah selanjutnya yang terakhir ya, ya ini kalau tidak kenal saudara kita ya, yang tadi. Nah yang keempat, mengenal Tuhan. Ini yang terakhir ya saudara. Saya mau ajari saudara juga pelan-pelan supaya saudara mengerti. Dari apa yang saya alami saudara, mengenal Tuhan. Keluaran 33 ayat 13 berkata demikian. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini doa Musa ya. Sehingga, ini doa Musa, aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah ini doa Musa.
Bukan waktu di awal, waktu Musa ketemu Tuhan di semak belukar, bukan. Bukan waktu mulai pelayanannya Musa, bukan. Ini doa Musa bukan di awal, makanya saya tulis di tengah perjalanan. Sesudah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kurang lebih dihitung, kurang lebih hanya ya dihitung tuh kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Saya mau tanya di sini siapa yang ya sudah di dalam Tuhan atau sudah masuk pelayanan 10 tahun? 10 tahun atau 10 tahun lebih? Maksudnya sudah terima Yesus 10 tahun atau sudah masuk pelayanan lebih dari 10 tahun? Ya. Nah, ternyata saudara, tanpa kita sadari, kita ini kalau sudah lama, jalan lama semuanya tuh jadi biasa, jadi rutinitas. Bener gak saudara? Coba ya gini ya, saya nih bertobat tahun, saya bertobat tahun 87 saudara. Hitung aja berapa tahunnya. Apa itu lebih lagi 79 saudara. Coba saudara perhatikan, saya perhatiin diri saya. Begitu saya berdoa nih, langsung masuk doa. Saya langsung gini, bahasa roh, bahasa roh ya. Sudah bahasa roh terus bikin pengakuan. Tuhan, laporan semua saudara isinya. Setelah itu saya doa buat Indonesia. Saya doa buat jemaat, saya doa buat apa? Jadi rutinitas. Enggak sadar ternyata Musa itu begitu saudara. Ini saya mau jelasin pelan-pelan ya. Musa itu saudara, begitu tiap kali datang ke Tuhan setelah perjalanan sekian tahun 10 tahun lebih, Musa masuk ke Tuhan itu datang ke Tuhan, dia langsung bilang ke Tuhan gini, loh Tuhan ini loh umatmu ini Tuhan. Kan bangsa Israel 40 tahun tuh ya. Nah, jadi Musa ini hidup sama bangsa Israel. Jadi dalam perjalanannya, rutinitas banget dan Musa datang ke Tuhan selalu lapor gini, Tuhan ini loh umatmu ini Tuhan. Udah dibilangin jangan ngambil mana di hari Sabat. Ngambil mana di hari Sabat. Sudah dibilangin jangan kawin sama bangsa lain. Nah gitu ya. Jadi Musa itu isinya saudara. Dia laporan terus sama Tuhan. Ngadu terus sama Tuhan. Sampai Tuhan itu satu kali waktu Musa ngomong, Tuhan ini ada kejadian lagi nih Tuhan. Gitu ya. Kan kejadiannya pasti banyak macam-macam. Kan Musa katanya menghakimi bangsa Israel tuh sampai dibikin kelompok-kelompok. Tahu gak saudara, begitu Tuhan ngomong, Musa, diam dulu, tenang. Tuhan, sorry ya Tuhan, aku mau konseling dulu Tuhan. Aku sibuk banget Tuhan, aku mau konseling, belum besok orang. Belum itu si orang itu lagi gini-gini Tuhan. Sehingga Musa gak kenal sama Tuhan. Bukankah kita begitu saudara? Kalau kita terlalu sibuk dengan pelayanan. Bukankah begitu saudara? Makin orang masuk pelayanan, makin gak kenal Tuhan tuh makin jauh dari Tuhan. Ternyata ya saudara, lebih dari 75% kebanyakan orang saudara, semakin masuk pelayanan, semakin sibuk dan semakin gak kenal Tuhan. Bukan makin kenal Tuhan saudara. 75% ya berdasarkan survei karya pendeta, ya hamba Tuhan, pemusik, penyembah, pemain musik, penyembah, penari semua masuk pelayanan, kehilangan Tuhan. Semua dijalani dengan rutinitas. Saya mau giring saudara pelan-pelan supaya saudara ngerti ya. Saya baca sebuah buku Pemburu Tuhan. Ini buku bagus banget. Yang ngarang Tommy Tenney. Orang Amerika, hamba Tuhan. Ini penulis bikin buku ini laris banget pada waktu itu. Karena dia menulis, dia ngalami, dia ketemu Tuhan. Bagaimana dia hatinya bergelora memburu Tuhan. Tahu gak dia diwawancarai nih saudara, di studionya saudara. Ini orang yang pegang kamera semua nangis semua saudara. Karena dia ketemu Tuhan, dia ngalami sesuatu dengan Tuhan. Yang ngomong orang nangis saudara. Saya baca bukunya nangis saudara. Terbakar. Tapi ketika dia menjadi besar saudara. Dia ngomong orang udah gak nangis lagi. Kenapa? Karena udah beda saudara. Orang kalau udah jadi besar udah sibuk ngomongnya udah beda saudara. Udah gak ada Tuhan lagi. Kehilangan Tuhan saudara.
Saudara, saya baca buku Benny Hinn. Benny Hinn itu saudara, luar biasa urapannya dan hubungan sama Tuhannya. Ada orang di depan kamar hotelnya mau masuk ya, belum ngetok pintu, Benny Hinn di dalam lagi doa bahasa roh. Orang di luar belum masuk, geblak jatuh berbahasa roh. Luar biasa saudara. Pembantunya mau ya, pagi-pagi kerja, Benny Hinn lagi nyembah. Di kamarnya, pembantunya berbahasa roh, geblak jatuh saudara. Tapi hari ini saudara, kalau saudara mau tahu, Benny Hinn hidupnya kemudian udah menjadi besar, tambah besar. Anaknya juga, sampai anaknya juga dalam pelayanan tidak berbahasa roh lagi. Kehilangan Tuhan saudara. Oh, kita sangat mudah sekali kehilangan Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah semua persoalan. Bahkan di tengah berkat yang Tuhan berikan, kita bisa kehilangan Tuhan. Sangat mudah kehilangan Tuhan. Saya juga begitu saudara. Saya juga begitu. Sampai Tuhan suatu hari gini ya. Tuhan tuh ngomong gini, coba kamu ya duduk diam bisa gak sih Linda katanya. Saudara, Tuhan itu mau ya. Tuhan bilang gini, coba kita nih perlu doa gitu, Tuhan aku mau kenal Engkau Tuhan. Tuhan aku mau kenal Kau lagi Tuhan. Itu sangat perlu saudara. Jadi waktu saya sama Tuhan itu kayak gini. Nih ya, ini kita nih semua nih ya. Kita nih sering buru-buru keluar dari hadirat Tuhan. Sering buru-buru keluar. Udah untuk duduk diam ya sama Tuhan berdua, sangat susah. 5 menit aja bisa gak sih coba? Bisa gak sih 5 menit Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu bisa gak sih duduk diam coba. Nikmati aku. Ayo ngobrol sama aku gitu loh. Nanti saya pikirannya udah melayang-layang. Otak saya kesana kemari saudara. Ini ya kerjaan ini gitu ya. Ini apa ya. Nanti buka HP lagi. Bener gak? Buka HP lagi. Coba. Tuhan tapi bilang bisa gak sih kamu tuh. Lihatin. Jiwa kamu itu ya tidak. Jiwa kamu itu bisa tidak setenang itu. Jiwa kita kan kayak gitu ya. Gak bisa tenang. Galau. Pikiran banyak. Ini jiwa kita. Kenali saudara. Nah ada lagi gini. Kalau sampai Tuhan bilang gini. Coba duduk ya diam. Terus Tuhan bilang gini. Nak sekarang kamu nari berjingkrak. Apaan sih Tuhan nari? Apa gak salah Tuhan itu? Nah kita kan sering gini loh, paradigma kita nih salah nih. Saya mau ngajarin juga nih, banyak orang yang gitu paradigmanya salah. Ada pendoa ngomong gini ya, Bu saya kalau ketemu Tuhan pasti di taman Tuhan. Oh no, saya bilang. Emangnya ketemu Tuhan harus selalu di taman Tuhan? Kan enggak, paradigma kita lagi yang dipakai. Cara berpikir kita yang keliru. Ada pendoa gini, kalau doa perang lihatnya setan-setan terus. Makanya orang ngomong gini, Bu apa memang setan terus yang dilihat katanya gitu ya. Gemes saudara. Wah kalau deh setan terus dilihat kita mah gak mau jadi pendoa perang katanya gitu saudara. Takut dong Bu lihat setan terus. Emangnya gak ada lagi yang bisa dilihat Bu, hanya setan katanya gitu saudara. Nah ini paradigmanya saudara. Yang dilihat naga terus kadang-kadang gitu. Kan salah juga, keliru. Paradigma kita itu. Enggak, saya bilang gak lihat selalu yang jelek-jelek. Saya nih sering sekali loh lihat yang indah sama Tuhan. Dibawa Tuhan ke satu ruangan yang tinggi sekali saudara. Aduh atapnya tinggi sekali saudara. Bumbungannya itu langit-langitnya. Gedungnya, bukan gedungnya, ruangannya bagus sekali, putih bersih. Itu yang namanya jendela panjang sekali, tinggi sekali saudara. Tirainya sutra lembut. Kena dihembus angin. Di tengah tuh ada piano, ada lingkaran bundar ya saudara. Di rada atas terus ada piano saudara. Dan saya melihat Tuhan Yesus main piano di situ. Dan saya menari di situ saudara. Jadi saudara, enggak selalu taman Tuhan. Bisa di maligainya, di ruangan Tuhan yang khusus ya. Maligai itu kamar Tuhan yang khusus. Bisa di gazebo-nya Tuhan, di taman. Bisa di tahtanya Tuhan juga saudara. Jadi ada orang lagi pendoa yang ngomong gini, Bu kalau doa ya Bu ya bencana pokoknya tahan bencana. Ya udah memang itu, tapi paradigmanya kan jangan bencana terus saudara. Bencana terjadi Bu, bencana terjadi. Nah ini loh
Padahal kan Tuhan gak selalu begitu paradigmanya. Jadi saya berdoa saudara mengerti hal ini saudara. Suatu kali saya berdoa gini saudara, Tuhan saya nih jujur ya saudara, kalau berdoa tuh nomor satu jujur nih ya, buat keluarga. Buat keluarga saudara. Ya, buat keluarga, anak-anak semua. Kemudian saya doa buat jemaat ya, terus pengurus-pengurus juga kadang-kadang disebut ya. Satu kali Tuhan ngomong, kamu tuh ya doa tuh gitu terus katanya. Kamu tuh pasti gini. Jadi Tuhan bilang, sini aku ajak kamu katanya. Nah, Tuhan ajak saya saudara. Nanti ajak ke suatu padang yang luas sekali ya saudara ya. Banyak sekali pohon bunga-bunga dan ilalang. Terus saya tuh digandeng sama Tuhan. Tapi saya nggak seperti seorang saya seperti seorang anak ya dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita kadang-kadang seperti itu saudara. Saya berdoa saudara bisa mengerti ini. Tapi Tuhan tuh ngomong gitu, coba kamu diam. Nah, tadi dibilangin gitu ya, diam. Nah, saudara tahu nggak saudara, ketika kita diam, nah saya sih biasanya saudara mendengarkan lagu penyembahan. Kalau saya, supaya saya bisa masuk ya. Supaya ujungnya segini, supaya saya pikirannya nggak melayang kemana-mana. Kan seringkali melayang kemana-mana ya saudara, jadi saya fokus dengan penyembahan. Nah begitu saya diam, saudara tahu gak saudara, saya menyerap kekuatan dari Tuhan, saya menyerap ketenangan, saya menyerap kedamaian, saya menyerap kebaikan Tuhan, saya menyerap sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Dan begitu saya diam, saya cuma bisa pegang hati saya. Saya pegang hati saya. Dan disitulah Tuhan bicara, dan disitulah saya nangis saudara. Kalau saudara bisa nangis, itu artinya saudara benar-benar Tuhan menjamah dan Tuhan bisa mengubah hidup kita saudara. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara, Tuhan itu sering banget loh saudara. Dia tuh senyum ke kita ya. Satu kali nih, saya pernah ngalami. Saya lagi nyembah ya. Enggak nyembah soalnya, saya lagi baca Alkitab, terus saya dengerin lagu penyembahan. Nah, tiba-tiba Tuhan itu suruh saya nyanyi, suruh bermazmur. Pernah gak sih saudara ngalami, atau mungkin gak lagi sendiri, saudara lagi duduk aja di gereja nih. Pernah gak ngalami Pak? Ngalami, mau nyanyi. Atau di hari Minggu atau di waktu hari ibadah. Nyanyi tuh gak keluar suaranya. Gak ada passionnya. Pernah gak sih kayak gitu? Asbun, asal bunyi. Pernah gak ngaku, ayo jujur. Nggak ada di sini nih yang bergetar tuh nggak ada. Pernah nggak? Ada sesuatu yang beku di dalam. Saya pernah ngalami itu saudara. Sampai mau teriak, mau nyanyi, mau bermasur atau ngomong sesuatu. Aduh nggak bisa saudara. Nggak keluar di dalam ini, nggak keluar gimana sih saya ngomongnya, nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak dapat gitu loh. Pernah nggak sih kayak gitu ya? Aduh, saya tuh Tuhan betapa garingnya hati saya, ini tolongin saya Tuhan. Betapa keringnya hati saya Tuhan. Sampai Tuhan bilang lihat. Keringnya hatimu. Sampai engkau gak bisa keluarin sesuatu dari dalam, Tuhan bilang. Gak ada sesuatu lagi yang bergetar. Gak ada rasa syukur, gak ada rasa cinta kan Tuhan bilang. Saya berdoa saudara mengerti ini. Ini cara gaul dengan Tuhan seperti itu saudara. Mari saudara. Saya berdoa, yang pertama kenali diri kita, kelemahan kita, kelebihan kita. Kenali orang-orang sekitar kita. Ketika kita mengenali diri kita, kita akan bisa mengenali Tuhan. Lanjut yang terakhir. Saya berdoa saudara, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Ini jeritan hati Tuhan hari-hari ini saudara. Ini jeritan Tuhan hari-hari ini, saya mau berkata saudara, kalau kita kehilangan Tuhan, hidup kita benar-benar habis. Percayalah, hidup kita benar-benar habis. Katakan saudara, Tuhan, buat aku kenal Engkau Tuhan. Tuhan, buat aku kenal Engkau Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengalami Tuhan, menikmati Engkau Tuhan. Bisa duduk diam dengan Engkau Tuhan.
Mari Tuhan, bongkar hidup kami Tuhan. Day by day Tuhan, bongkar hati kami setiap hari Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang masih belum dibereskan Tuhan. Luka kami, kemarahan kami, kecewa kami, keegoisan kami, kemalasan kami, ketidakpedulian kami, kesombongan kami Tuhan. Tuhan bereskan Tuhan, bereskan Tuhan. Bereskan kejelekan kami ini, kelemahan kami Tuhan, bereskan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan sesuatu yang besar di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Tuhan yang sangat peduli dengan hidup kami. Engkau tidak akan sekali-sekali membiarkan dan meninggalkan kami. Tidak akan pernah Tuhan. Karena kami kenal Tuhan kami. Kami bawa letakkan hidup kami, masalah kami kepadamu Tuhan. Kami bawa semua Tuhan, kepenatan kami, kecapean kami, keletihan kami, kebekuan, ketawaran, ketakutan kami Tuhan. Kami letakkan semua Tuhan. Kami letakkan semua Tuhan. Shikara lapashidi, kiara lapashidi. Hikapapatata shikara lamasyande. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, hari ini hamba berdoa. Biar setiap pribadi yang di sini tidak ada satupun yang dilewatkan. Ketemu Tuhan secara pribadi, ngalami Tuhan secara pribadi. Amin. Karena itu yang membuat hidup kami kuat Tuhan. Dalam goncangan apapun Tuhan, kami akan menjadi kuat dan terus melesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.